sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Sir Joseph J. Aturambi, SEMSI, yaitu sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko, dan kepada semua teman-teman, baik semester 5 maupun semester 7, yang menonton video saya ini, selamat pagi, dan saya harap semua dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi asuransi yang meliputi definisi atau pengertian asuransi, fungsi asuransi, faktor pendorong timbulnya asuransi, serta penggolongan asuransi secara umum. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga bisa diterapkan dimanapun Anda berada. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi atau pengertian asuransi. Istilah asuransi dalam bahasa Inggris yaitu insurance, yaitu pertanggungan. Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan antara suatu hal yang dijanjikan. Pengertian atau definisi ini merupakan pengertian secara umum yang digunakan oleh masyarakat. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang saya akan jelaskan ada 5. Yang pertama, asuransi bisa mengalihkan resiko. Nah, siapapun di antara kita pasti tidak mau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya. Namun tak seorang pun yang dapat mengalihkan, yang dapat berhindar dari resiko tersebut. Maka resiko dari musibah yang terjadi itu beragam dan memiliki dampak yang berbeda-beda, serta yang seringnya berkaitan dengan keuangan. Jadi, dengan memiliki asuransi, maka sejumlah resiko yang kita alami, yang menimpa kita, diri kita, bisa teralihkan pada jaminan yang ada di produk asuransi tersebut. Dan yang kedua, asuransi bisa sebagai investasi. Teman-teman jangan anggap remeh terhadap asuransi. Selain fungsinya yang bisa mengalihkan risiko, asuransi juga bisa sebagai sarana investasi. Sebab dana yang dihimpun dari nasabah itu akan dikembangkan oleh pihak asuransi, karena tidak sedikit pula asuransi yang bisa diambil pada masa tertentu karena tidak pernah ada klaim sama sekali sebelumnya. Jadi, selain rasa aman dan nyaman karena merasa terlindungi dari asuransi, pada akhirnya Anda bisa mengambil dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, yaitu jaminan keseimbangan premi yang dibayarkan dengan perlindungan. Fungsi asuransi lainnya memberikan keseimbangan antara premi yang dibayarkan dengan perlindungan yang nantinya diberikan apabila nasabah mengalami peristiwa yang merugikan. Artinya, nasabah akan diberikan ganti rugi yang seimbang atau sesuai dengan premi yang Anda bayarkan setiap bulannya. Segala resiko yang terjadi akan dikalkulasikan dengan premi yang Anda bayarkan. Pertanggungjawaban pihak asuransi akan berbeda-beda pada setiap nasabah tentunya. Hal ini disebabkan setiap nasabah juga membayar premi dengan jumlah yang berbeda pula sesuai kemampuan keuangannya. Jadi, bila Anda membayar premi lebih rendah, maka tidak bisa mendapatkan pertanggungan sama dengan nasabah yang membayar premi lebih tinggi setiap bulannya. Selain itu, kondisi kesehatan dari usia atau kondisi dan jenis barang atau properti juga mempengaruhi harga premi perlindungan asuransi. Kemudian yang keempat, asuransi berfungsi melindungi resiko kebangkrutan. Asuransi bukan hanya untuk kategori kesehatan ataupun pendidikan. Macam asuransi juga terdapat untuk perlindungan usaha. Artinya, bagi Anda pengusaha atau seorang entrepreneur, Anda bisa mengikuti asuransi untuk usaha ini. Pada umumnya, usaha startup akan lebih banyak mengalami naik turun dalam menjalankan usahanya. Dan disinilah fungsi dari asuransi akan terlihat. Asuransi ini bisa mencegah terjadinya kebangkrutan pada seorang pengusaha, baik mereka yang baru memulai ataupun yang sudah lama. Kemudian yang terakhir, fungsi yang kelima, yaitu asuransi bisa membantu perbaikan perekonomian nasional. Tahukah Anda bahwa asuransi juga memiliki andil terhadap perekonomian nasional? Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, maka taraf hidup masyarakatnya juga akan semakin baik pula. Nah, bila Anda sudah punya asuransi, maka Anda juga berperan memajukan perekonomian dalam negeri dan hasilnya juga bisa Anda petik atau Anda nikmati.
Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong timbulnya asuransi. Yang pertama, keinginan untuk memberikan kepastian kepada tertanggung terhadap risiko kerugian yang dihadapi. Yang kedua, memberikan rasa aman. Yang ketiga, menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan tertanggung. Yang keempat, keseimbangan ekonomi yang optimal. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu penggolongan asuransi secara umum. Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risikonya. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Nah, berikut ini jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Yang kedua, asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia yaitu jenis asuransi mobil yang berfokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan yang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Kemudian asuransi yang keenam yaitu jenis asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Yang ketujuh, asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya social insurance atau jaminan sosial, di mana jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Kemudian ada voluntary insurance atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu government insurance dan commercial insurance. Kemudian yang ke-8, jenis asuransi yang ke-8 yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atau risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kemudian yang ke-9, asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Yang terakhir yaitu jenis asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh berbeda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.